Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan semoga kalian semua tetap semangat mengikuti KBM daring sampai waktu yang tidak ditentukan. Selamat datang untuk kelas 11 MIPA 3 dan MIPA 4. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk pelajaran biologi, pertemuan pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang sel. Selamat menyaksikan dan catat materi yang dianggap penting. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan juga tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Selanjutnya, sejarah tentang sel, di mana sel pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1665. Dia membuat dan menggunakan mikroskop dan menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Dia yang pertama kali melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan mani, feses, dan email gigi. Pada saat itu, Robert Hooke melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan, kemudian dinamakan selula. Dan ini adalah mikroskop rancangan Hooke yang digunakan untuk mengamati sel tumbuhan. Berikut beberapa sejarawan penemu sel, ada Schleiden dan Schwann, ada Johannes Evangelista Purkinje, dan ada Rudolf Virchow. Selanjutnya, pada sel terdapat beberapa bagian, yaitu terdiri dari membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan organel. Di mana sel terdiri dari molekul-molekul penyusun sel, yaitu terdiri karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Sel memiliki dua macam. Yang pertama prokariot, yaitu tanpa membran inti sel, contohnya adalah bakteri. Yang kedua eukariot, yaitu memiliki membran inti sel, contohnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Berikut ini gambar organel sel ya, bisa dilihat. Selanjutnya, persamaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Yang pertama, sama-sama memiliki membran plasma. Yang kedua, memiliki inti sel. Yang ketiga, memiliki sitoplasma. Yang keempat, sitoskeleton. Yang kelima, ribosom. 6, retikulum endoplasma. 7, badan Golgi. 8, lisosom. 9, peroksisom. Dan 10, mitokondria. Yang pertama, membran plasma, yaitu pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Kemudian pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Lalu melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dalam atau luar sel. Kemudian tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Berikut gambar membran plasma, silakan diperhatikan. Yang kedua, inti sel, yaitu mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetika berupa DNA dan tempat penggandaan DNA. Yang ketiga, sitoplasma, yaitu merupakan cairan sel dalam sel. Disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau disebut koloid. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel, di mana di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Yang keempat, sitoskeleton, yaitu sebagai pemberi bentuk sel, untuk pengatur gerakan sel dan berupa jaringan protein, filamen, dan tubulus. Yang kelima, ribosom, yaitu butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma dan ada yang melekat di retikulum endoplasma, sehingga menjadikan RE tersebut dinamakan RE kasar, melakukan sintesis protein. Yang keenam, retikulum endoplasma atau disebut dengan RE, dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar ditempeli ribosom dan untuk sintesis protein, sedangkan RE halus tidak mempunyai ribosom dan untuk sintesis lemak. Yang ketujuh, badan Golgi, yaitu berbentuk kantong pipih yang berkelok-kelok, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi, kemudian membentuk seperti lisosom.
Kemudian ke-8 adalah lisosom, fungsinya untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Ke-9 peroksisom, yaitu menghasilkan enzim oksidatif untuk membantu H2O2 untuk merombak lemak dan menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Ke-10 ada mitokondria, yaitu tempat terjadinya respirasi sel menghasilkan energi. Selanjutnya perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada hewan memiliki sentriol sedangkan pada tumbuhan tidak. Pada hewan memiliki dinding sel sedangkan pada tumbuhan tidak. Pada hewan vakuolanya kecil sedangkan pada tumbuhan besar. Pada hewan memiliki plastida sedangkan pada tumbuhan tidak. Ini adalah gambar perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Di sebelah kiri adalah sel hewan dan sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Yang pertama ada sentriol, yaitu untuk mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Yang kedua terdapat dinding sel, yaitu keras karena disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Yang ketiga terdapat vakuola, yaitu kantong yang berisi cairan pada tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Yang keempat ada plastida, yaitu terdiri dari kloroplas yang mengandung klorofil, tilakoid tempat terjadinya fotosintesis, stroma menyimpan hasil fotosintesis, kromoplas yaitu mengandung karotin, dan leukoplast menyimpan cadangan makanan.